Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak pernah jerah meski sudah ada korban jiwa. 2 kelompok remaja kembali terlibat tawuran di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Rentan terhadap risiko kerja, ribuan nelayan Sumatera Utara terima kartu BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Langkat serahkan bus sekolah gratis untuk antar jemput anak sekolah yang tidak mampu di SMP Negeri 3 Setabat. Empat bulan tak ditangani petugas kepolisian, orang tua korban pengeroyokan mendatangi gedung unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Anak mereka yang masih di bawah umur menjadi korban penganiayaan oleh warga setempat. Empat bulan menunggu kasus pengeroyokan terhadap anak di bawah umur berinisial TS berusia 15 tahun tidak ada perkembangan. Kedua orang tua korban pun kembali mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Serdang Bedagai untuk meminta pengusutan kasus yang menimpa anak mereka. Menurut ayah korban, kasus pengeroyokan itu terjadi pada 3 Januari 2025. Awalnya terjadi kesalahpahaman antara korban dengan salah seorang anak di Desa Pematang Bulu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, ketika korban melayat ke rumah keluarga mereka yang berduka. Korban kemudian dianiaya oleh sejumlah orang hingga terjatuh dan mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Tidak hanya korban, kakak dan paman korban yang mencoba untuk melerai juga dianiaya. Mencari keadilan, masalah pengeroyokan terhadap anak saya 2 orang dan adik saya 1 orang. Itu kejadiannya di mana, Pak? Kejadiannya di Pematang Bulu di Dusun Ampat, Desa Tebing Tinggi. Kegiatan apa itu namanya? Pas kegiatannya waktu mertuanya adik saya meninggal. Jadi kami datang dari Tebing Tinggi situ untuk melayat lagi itu. Jadi awal jadinya ini masalah ini dulunya memang masalah anak-anak. Anak kami sama anak kampung itu namanya anak-anak saling ejek-ejek, saling pukul-memukulan anak. Nah, jadi lantaran dipukul anak saya, anak si pelaku datang orang tua si anak tadi langsung dipukul anak saya. Keluarga korban berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus pengeroyokan tersebut. Ketika dikonfirmasi, Kanit PPA Satreskrim Polres Serdang Bedagai belum bersedia memberikan keterangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Gubernur Sumatera Utara menyerahkan ribuan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelayan yang rentan terhadap resiko kerja. Selanjutnya kita dengarkan Gubernur Sumatera Utara menyerahkan secara simbolis 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumatera Utara di Pendopo Jentera Malai Rumah Dinas Bupati Langkat. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak, yaitu 1.600 lembar kartu. Gubernur juga memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris 2 orang nelayan asal Langkat masing-masing sebesar 42 juta rupiah. Nelayan ketika laut, jaminan kecelakaan dan kematian. Juga dengan beasiswa untuk anak. Ya pastinya kita ingin nanti disampaikan dengan Pak Kaswil tadi ada kolaborasi baik dari Pemprov dan Pemkab agar bisa memberikan cover khususnya bagi nelayan yang memang masuk ke desil yang paling rendah desil 1. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti nelayan.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Puluhan hektar lahan persawahan di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dilanda kekeringan. Akibatnya, 100 kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani tak bisa menanam padi. Puluhan hektar lahan persawahan dan pertanian warga di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal mengalami kekeringan akibat tanggul Sungai Aik Natinggal jebol diterjang banjir beberapa bulan lalu. Areal persawahan dan pertanian warga yang dulunya digarap ratusan kepala keluarga ini kini terbengkalai. Lahan tersebut dibiarkan begitu saja karena tidak memiliki saluran air. Akibat kekeringan, tanah di persawahan terlihat mulai retak. Kini para petani tidak memiliki pekerjaan lagi karena lahan yang mereka jadikan sawah tidak mendapatkan pasokan air yang cukup. Menurut petani, mereka harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengaliri lahan mereka dengan air. Namun belum tentu bisa panen padi karena tidak ada pasokan air. Kekeringan, dasarnya kekeringan, lantaran banjir. Di lantaran banjir itu lokasi bondar persawahan Sabaroba Dohot Sabaluang sudah Rusak lah istilahnya. dirusak air yang banjir yang lalu. Jadi diterobosnya bondar Sabaroba Dohot Sabaluang sehingga terjangkal penurunan Masyarakat ke sawah. masyarakat. Jadi saat ini ada berapa hektar ini sawah yang apa istilahnya yang Memerlukan air. ya yang gagal apalah turun istilahnya. Yang gagal turun pada masalah ini sekitar 14 hektar Sabaroba Dohot Sabaluang. Agar bisa mengolah lahan yang kekeringan, sejumlah petani bergotong royong dengan biaya seadanya untuk mengalirkan air ke sawah mereka. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Langkat menyerahkan 1 unit bus sekolah gratis kepada SMP Negeri 3 Stabat. Bus tersebut untuk antar jemput anak sekolah yang tidak mampu sehingga tak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena tidak ada transportasi. Untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Langkat, pemerintah Kabupaten Langkat menyerahkan 1 unit bus layanan sekolah kepada SMP Negeri 3 Stabat, Kabupaten Langkat. Bus tersebut akan digunakan untuk antar jemput anak sekolah yang tidak mampu dan memiliki jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju ke sekolah. Bupati Langkat mengatakan kedepannya setiap sekolah di Kabupaten Langkat akan mendapatkan fasilitas bus sekolah gratis untuk memfasilitasi anak-anak sekolah yang benar-benar kurang mampu. Dalam program kita ke depan juga bisa mendapat bantuan. Ini kita kasih prioritas pertama adalah untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi mereka jangan ada alasan tidak ke sekolah karena tidak ada pengangkutan. Tapi ke depan insya Allah ini kita akan tambah lagi armada di daerah lain seperti yang Selain SMP, nantinya pemerintah Kabupaten Langkat juga akan memfasilitasi layanan bus untuk sekolah tingkat SD dan SLB, sehingga seluruh siswa dapat lebih fokus menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.